Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Gusriani dengan NIM A1C221013 dari R003 Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Universitas Jambi. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang yaitu tentang kecerdasan intuitif dan kecerdasan reflektif. Apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan intuitif dan kecerdasan reflektif? Mari simak video dari saya. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Baik, saya akan menjelaskan yaitu apa arti kecerdasan intuitif. Dalam KBBI 2002, intuitif adalah bersifat secara intuisi, yang dimana arti intuisi sendiri adalah daya atau kemampuan mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari dengan bisikan hati atau gerakan hati. Berdasarkan pengertian tersebut, kita bisa menemukan sifat umum dari intuisi tersebut yang mengarah pada spontanitas secara tidak sadar. Sedangkan menurut Fischbein 2002, kecerdasan intuitif adalah proses kognitif yang spontan dan segera berdasarkan pada skema tertentu. Ada pula, menurut Plato dan Aristoteles, intuitif merupakan proses yang serupa dengan proses pemikiran Tuhan. Adapun ciri-ciri dari hasil pemikiran intuitif menurut Plato dan Aristoteles. Yang pertama, tidak temporal, yaitu memiliki keputusan yang sulit berubah. Yang kedua, memandang keseluruhan objek daripada bagian-bagian objek. Yang ketiga, tidak bersifat proporsional. Yang keempat, tidak bersifat representasional. Dan yang terakhir, yaitu karena ia dipandang serupa dengan proses pemikiran Tuhan, maka intuitif dianggap tidak pernah salah. Siswa yang masih pada tahapan intuitif sendiri biasanya banyak tergantung pada cara penyajian materi oleh gurunya. Jika konsep baru yang didapat sangat jauh dari skema yang ada, mungkin dia tidak mampu menganalisisnya, khususnya karena tingkat akomodasi yang mungkin pada tingkat intuitif lebih rendah daripada dicapai dengan refleksi. Maka pada tahap-tahapan awal, guru harus menganalisis konseptual siswa secara cermat sebagai dasar merancang pembelajaran sehingga siswa dapat melakukan sintas struktur dalam ingatannya sendiri. Boiler menyatakan bahwa perkembangan intuitif seseorang dipengaruhi oleh tingkat kepakarannya di bidang tertentu. Secara kualitatif, terdapat dua jenis intuitif, yaitu intuitif yang belum matang dan intuitif yang sudah matang. Intuitif yang belum matang sering dijumpai ketika seseorang masih berada pada taraf pemula di bidang tertentu, di mana pengetahuan analitiknya belum banyak mencampuri kemampuannya dalam menekan wawasan baru. Sedangkan yang dimaksud intuitif yang sudah matang kebanyakan
muncul ketika seseorang sudah mencapai kepakaran di bidang tertentu dengan modal struktur pengetahuan relevan yang sudah terbentuk dengan baik. Jika konsep baru yang didapati sangat jauh dari skema yang ada, mungkin tidak mampu mengasimilasikan, khususnya karena tingkat akomodasi yang mungkin pada tingkat intuitif lebih rendah daripada yang dicapai dengan refleksi. Dreyfus dan Ainsberg 1982 menyatakan bahwa memahami secara intuitif sangat diperlukan. Mengapa? Sangat diperlukan sebagai jembatan berpikir. Mengapa? Manakala seseorang berupaya untuk menyelesaikan masalah dan memandu menyelarakan kondisi awal dengan tujuan untuk siswa menyelesaikan masalah matematika, telah mengetahui atau menemukan solusi jawaban dari suatu masalah sebelum siswa menuliskan langkah-langkah penyelesaian, meskipun pada saat mereka menemukan ide awal dalam penyelesaian masalah atau langkah pada yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah tersebut, muncullah ide-ide yang datang secara seketika dan bersifat otomatis atau muncul tiba-tiba, merupakan karakter berpikir yang melibatkan intuitif. Artinya tuh siswa tuh secara spontan apa yang guru terangkan dia mengerti dan bisa menjelaskan ketika guru memberikan soal kepada siswa tersebut. Selanjutnya yaitu kecerdasan reflektif. Menurut Bergson 2004 menyatakan bahwa pemikiran memiliki dua sisi yang berlawanan arah jika berpikir bersifat diskursif dan analitik. Maka jenis pemikiran ini disebut intelek. Tetapi jika pemikiran bersifat non-diskursif atau kualitatif, maka jenis pemikiran ini disebut intuisi. Menurut Bergson, karena intuisi bersifat non-diskursif, maka penalaran tidak memainkan peranan dalam intuisi. Pendapat Bergson di atas penulisan memaknai intelek pada berpikir bersifat diskursif dan analitik sebagai kecerdasan reflektif, yang mana penalaran memainkan peranan yang sangat penting. Penalaran menghasilkan kesimpulan dari pikiran, kejelasan, dan ketegasan penyelesaian masalah untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi pada yang akan terjadi. Menurut Skep 1971, reflektif adalah aktivitas mental yang telah terintervensi menjadi objek kesadaran untuk introspeksi diri. Contohnya, seorang siswa yang menumpang kendaraan bertanya, "Guru," contohnya, seorang siswa yang menumpang kendaraan bertanya, "Mengapa memindahkan Fresneling sebelum mencapai blok tajam di jalanan?" Biarpun kita telah berbuat begitu tanpa berpikir, kita tidak sulit untuk menjelaskan alasan tersebut. Dengan mengetahui kemampuan anak mengerjakan sesuatu hal, maka kita dapat mengetahui bagaimana dia mengerjakan hal lain. Guru-guru yang mengajar dalam kecerdasan reflektif adalah orang-orang yang etis, di mana dalam mendahulukan kepentingan siswa di atas kepentingan mereka sendiri, serta mencari tahu apa yang terbaik bagi para siswanya daripada apa yang terbaik bagi diri mereka.
Fungsi kecerdasan reflektif sendiri yaitu sangat penting untuk memajukan matematika ke tingkat yang lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa anak akan mengembangkan kemampuan untuk memikirkan pada isi dan memanipulasi ide-ide konkret dengan berbagai cara, seperti melakukan aksi memanipulasi ide-ide konkret dengan berbagai cara yang berkait erat dengan sebuah pembelajaran yang akan mereka pelajari. Selanjutnya yaitu proses berpikir matematika berdasarkan kecerdasan intuitif dan reflektif. SKEP 1971 menyatakan bahwa suatu jenis kegiatan reflektif yang jangkauannya lebih jauh adalah aktivitas yang mengarah pada generalisasi matematis secara jelas dapat dibedakan dalam contoh sebagai berikut, yaitu B sama dengan B kali B. B pangkat 3 yaitu sama dengan B kali B kali B. B pangkat 4 sama dengan yaitu B kali B kali B kali B dan seterusnya. Dengan mudah dapat dilihat bahwa B pangkat 2 dikali B pangkat 3 yaitu artinya B kali B dikali B dikali B dikali B sama dengan B pangkat 5. Dari sini, dengan contoh-contoh yang sama, siswa secara intuitif dapat membentuk skema umum, sehingga dapat segera menulis B pangkat 2 dikali B pangkat 3 sama dengan B pangkat 5 dan seterusnya. Begitu juga dengan pembagian. Proses generalisasi matematika yang telah diuraikan tadi adalah suatu aktivitas yang kuat dan canggih. Canggihnya karena apa? Melibatkan refleksi dalam bentuk metode sementara mengabaikan isinya. Karena membuat kemungkinan yang terkendali, terkontrol, dan akomodasi yang akurat dari skema yang telah ada. Tidak hanya sebagai jawaban atas permintaan untuk asimilasi dari situasi baru, sebagaimana mereka temukan, tetapi garis besar pernyataan ini mencari atau menciptakan yang baru untuk kecocokan perlunya konsep. Berdasarkan penjelasan yang saya jelaskan tadi, memberikan fakta terkait dengan berpikir intuitif dan berpikir reflektif menjadi bukti bahwa kedua kemampuan berpikir ini memberikan peran penting dalam pembelajaran matematika di sekolah, sehingga berpikir intuitif dan berpikir reflektif banyak dikembangkan dalam pembelajaran matematika agar meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang sulit ataupun yang mudah. Selanjutnya yaitu karakteristik psikologi siswa dalam pembelajaran matematika berdasarkan kecerdasan intuitif dan reflektif. Yang A, karakteristik psikologi siswa. Menurut UNO 2012, karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas seseorang siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki. Tujuan pembelajaran ini adalah meningkatkan kompetensi anak, dan untuk keperluan tersebut seorang guru perlu mengetahui aspek perkembangan siswa. Seorang guru harus memahami karakter siswa, mengidentifikasi tingkat kemampuan
dan aspek perkembangan seorang siswa tersebut. Setiap siswa memiliki kemampuan dan kecerdasan yang berbeda-beda. Mengapa? Karena peserta didik merupakan hal yang tidak mungkin. Mengapa? Karena hampir tidak ada kesamaan yang dimiliki oleh manusia, kecuali perbedaan itu sendiri. Sejauh mana individu berbeda akan menunjukkan kualitas perbedaan mereka, atau kombinasi-kombinasi dari berbagai unsur-unsur perbedaan tersebut. Dengan perbedaan yang dimiliki, siswa secara tidak langsung turut berperan aktif dalam membangun semangat dan rasa percaya diri, baik secara fisiologis maupun psikologis. Karakteristik psikologis siswa tidak dapat dipisahkan dengan kepribadian. David dan Rickert menyatakan bahwa kepribadian adalah integrasi dari semua karakteristik individu ke dalam suatu kesatuan yang unik, yang menentukan dan yang dimodifikasi oleh usaha-usahanya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah-ubah. Al-Wisol 2005 menjelaskan bahwa ada 5 konsep yang berhubungan erat dengan kepribadian. Di antaranya, yang pertama, karakter, yaitu pengembangan tingkah laku dan menonjolkan nilai, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang kedua, temperamental, yaitu kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis atau fisiologis. Yang ketiga yaitu traits, yaitu artinya respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip berlangsung dalam kurva waktu yang lama. Yang keempat, type atribut, mirip dengan sifat, namun dalam kelompok stimulasi yang lebih terbatas. Yang kelima, habit, merupakan respon yang sama dengan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Ada pula karakteristik psikologis siswa dalam mempelajari matematika merupakan salah satu tolak ukur bagi seorang pendidik dan guru di dalam mendistribusikan berbagai ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan. Pada dasarnya, kecerdasan intuitif dan reflektif memiliki skema atau alur yang mirip namun dibedakan oleh tahapan atau fase pengalaman yang dijadikan dasar oleh siswa di dalam menentukan jiwa dan kunci permasalahan ditemukan. Semua itu tentu saja bersumber dari lingkungan. Alur respektif yang sama-sama menghasilkan sikap dan proses atau tahapan yang dimiliki berbeda juga dengan berpangkal pada hasil akhir yang diperoleh dari proses nalar yang melibatkan logika dan emosional seseorang. Ada pula karakteristik psikologis siswa dalam mempelajari matematika merupakan salah satu tolak ukur bagi seorang pendidik dan guru di dalam mendistribusikan berbagai ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan. Pada dasarnya, kecerdasan intuitif dan reflektif memiliki skema atau alur yang mirip namun dibedakan oleh tahapan atau fase pengalaman yang dijadikan dasar oleh siswa di dalam menentukan jiwa dan kunci permasalahan ditemukan. Semua itu tentu saja bersumber dari lingkungan. Alur respektif yang sama-sama menghasilkan sikap dan proses atau tahapan yang dimiliki berbeda juga dengan
berpangkal pada hasil akhir yang diperoleh dari proses nalar yang melibatkan logika dan emosional seseorang. Berikut ini ada 2 contoh karya Pickett-Scape 1971. Yang pertama yaitu Weng 7 tahun dan Get 7 tahun. Maksudnya yaitu sebuah cerita tentang seorang guru dan pelajar tersebut. Mari saya bacakan, yaitu guru. Sebuah meja panjang 4 meter, kemudian 3 meja disusun memanjang. Berapa panjang meja sekarang? Guru menanyakan itu kepada Weng. Lalu Weng menjawab, 12 meter, Bu. Terus guru menanyakan kembali, bagaimana kamu menghitungnya? Weng menjawab, saya menambahkan 2 dan 2, 2 dan 2, 2 dan 2. Guru menanya, mengapa 2? Mengapa tidak mengambil bilangan lain? Dari contoh karya Pickett tadi, karakteristik tersebut kita bisa merumuskan teknik-teknik pembelajaran matematika yang akan kita suguhkan kepada para siswa dan peserta didik. Jika kita ulang kembali untuk menelisik psikologi siswa secara umum, maka kita akan menemukan detail-detail sifat yang mendominasi keberagaman siswa yang kita didik, sehingga memudahkan kita untuk mencari solusi yang tepat agar pengetahuan yang disampaikan bisa diterima dan dipahami oleh semua siswa secara menyeluruh. Sesuai dengan karakteristik intuitif sebagai mempergunakan pola-pola sederhana dalam menyelesaikan atau memecahkan soal atau permasalahan yang ditemukan. Akan tetapi, tingkat akurasi pada jawaban yang dilontarkan atau diberikan mendekati level menengah ke bawah karena faktor emosi dan sifat manusia yang sering lupa, ditambah dengan berpatokan pada pengalaman yang telah ditemukan saja. Artinya siswa itu menjelaskan atau mengisikan soal tersebut sesuai apa yang dipelajari, apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Berbeda pula dengan halnya siswa yang memiliki kecerdasan reflektif yang pada umumnya dimiliki oleh siswa yang kritis dan selalu mencari secara detail dengan menemukan anggapan atau pengulangan yang mungkin atau biasa ditemukan berdasarkan rumus, pengertian atau formula yang telah ada. Daya pengembangan nalar dan tingkat ketepatan jawab biasanya dijadikan barometer untuk mengukur tingkat pelatihan yang akan dilakukan. Nah, kesimpulan dari kecerdasan intuitif dan reflektif tersebut adalah sedangkan kecerdasan intuitif adalah suatu instalasi psikologi dalam proses pemahaman kognitif yang secara spontan memunculkan dan menyelesaikan konsep ataupun skema yang sudah diketahui dengan cara memahami pengetahuan melalui sesuatu yang konkret, eksperimental, atau secara intelektual untuk merespon stimulasi dan tingkat akurasi yang tinggi. Sedangkan kecerdasan reflektif sendiri adalah proses kegiatan yang dilakukan dengan aktif, gigih, terarah, dan penuh pertimbangan dalam menganalisis, mengevaluasi, memotivasi, mendapatkan makna yang mendalam, dan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat
Dengan demikian, dalam proses pembelajaran guru harus mengurangi ketergantungan siswa terhadap dirinya dan memberi kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif yang dimiliki dalam proses belajar, khususnya pada pembelajaran matematika. Sekian penjelasan video pembelajaran intuitif dan reflektif. Semoga dapat mendengarkan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi pendengarnya. Jangan lupa tonton, like video, and comment. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.